Halo kakak-kakak, siapa di sini yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Nah, untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah, biasanya hal yang dipusingkan tidak jauh dari prosesi pernikahan yang diinginkan. Contohnya, bagaimana acara resepsinya nanti, bagaimana hantaran untuk tetangga nanti, dan berapa budget untuk semua itu. Padahal, tidak cukup hanya memikirkan hal-hal tersebut loh. Selain persiapan dari segi materi, pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan juga perlu mempersiapkan diri mereka dari segi kesehatan, mental, dan juga pemenuhan gizi dari calon pengantin. Karena nantinya, calon pengantin juga akan menjadi pasangan ayah dan ibu dari anak-anak mereka. Itulah mengapa pemerintah mengadakan program kesehatan untuk para calon pengantin. Kalau kami nggak harus diperiksa kan? Kami kan masih muda, lagian kami juga sehat-sehat saja kok. Eits, belum tentu. Terlihat sehat belum berarti tubuh kita sudah mencapai kriteria gizi yang baik loh. Berikut akan saya kasih tahu penjelasan lengkapnya. Sebelum menikah, pasangan calon pengantin akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di puskesmas terdekat. Hal ini agar pasangan calon pengantin dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan dan juga menjadi pertimbangan atau perencanaan terkait kelanjutan hubungan mereka di masa yang akan datang. Dalam pemeriksaan gizi, calon pengantin wanita akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran status gizi. Calon pengantin wanita akan diminta untuk melakukan pengukuran antropometri seperti lila dan indeks massa tubuh oleh ahli gizi atau petugas kesehatan terkait. Pasti kakak-kakak bertanya, kenapa sih calon pengantin wanita yang diutamakan dulu untuk pemeriksaan lila dan indeks massa tubuh? Itu karena wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu dan menjadi peran utama dalam proses melahirkan bayi. Pemeriksaan lila dan indeks massa tubuh penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil, serta kelahiran bayi prematur atau dalam istilah gizi dikenal sebagai berat bayi lahir rendah atau BBLR, dikarenakan berat badan dari ibunya yang kurang. Normalnya, ukuran lila pada wanita dewasa yaitu lebih dari sama dengan 23,5 cm dengan indeks massa tubuh normal yaitu 18,5 sampai dengan 25 kg per meter kuadrat. Jika seorang calon pengantin wanita dilakukan pemeriksaan lila dan indeks massa tubuh, namun ditemukan hasil pemeriksaan kurang dari nilai tersebut, maka ahli gizi akan menyarankan kepada calon pengantin wanita tersebut untuk mengonsumsi makanan dengan zat gizi makro yang tinggi guna memenuhi berat badan ideal. Zat tersebut contohnya seperti tinggi energi, biasa ditemukan pada makanan pokok seperti nasi, kentang, singkong, mie, dan tepung-tepungan. Tinggi protein biasa ditemukan pada daging merah seperti daging sapi, kambing, domba, kemudian pada telur, olahan susu, serta pada daging putih seperti ayam dan ikan. Lemak berasal dari minyak yang digunakan pada beberapa metode olahan masak ataupun lemak pada daging. Dan juga karbohidrat yang biasa ditemukan pada makanan pokok dan juga buah. Selain itu, makan makanan dengan kandungan mikronutrisi juga dibutuhkan seperti zat besi, asam folat, dan juga zinc. Biasanya, zat gizi tersebut terdapat pada sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, daging merah, hati, kerang, dan kacang-kacangan. Kemudian, pemeriksaan pranikah capim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, mencakup seperti leukosit, hematokrit, trombosit, Hb, eritrosit, hingga laju endap darah. Untuk perempuan, biasanya pemeriksaan tingkat Hb ini akan membantu mereka untuk mengetahui terjadinya resiko anemia dan thalassemia. Dan juga pemeriksaan terkait HIV dan hepatitis B. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan urin untuk mengetahui penyakit sistematik atau metabolik yang dimiliki oleh calon pengantin.
Pemeriksaan ini tidak hanya untuk wanita, bagi calon pengantin lelaki juga akan diperiksa terkait kesehatannya, seperti pemeriksaan urin untuk mengetahui riwayat penyakit tertentu yang nantinya memiliki dampak di masa depan. Setelah serangkaian pemeriksaan selesai, catin wanita akan diminta untuk menjalani vaksin tetanus toksoid atau TT guna meningkatkan kekebalan tubuh catin dari infeksi tetanus. Vaksin TT ini juga sangat penting loh untuk bayinya karena dapat mencegah bayi tersebut terkena tetanus. Wah, ternyata banyak juga yang harus kita periksakan sebelum menikah. Dari segi kesehatan juga dapat menjadi tolak ukur kondisi kita untuk kedepannya. Yap, betul. Banyak sekali aspek yang perlu dipersiapkan sebelum nantinya melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Kalian sendiri apa masih yakin gak memeriksakan kesehatan masing-masing dulu? Kalau saya mau periksa dulu deh Bu. Saya jadi khawatir kalau berat badan saya kurang, soalnya badan saya nih kelihatan kecil. Yuk sayang, kita ke puskesmas. Kakak-kakak di sini juga jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan pribadinya sebelum menikah ya. Calon ibu yang sehat akan memasuki dan menjalani periode kehamilan dengan sehat pula, serta akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salam sehat.